20 pendidikan di Presidensi Indonesia tahun 2022. Dalam pertemuan bilateral antara OECD, Bapak Ibu pasti tahu OECD ya, dan Brasil di sela-sela persidangan G20 pendidikan di Bali awal September 2022, Andreas Taylor, Direktur for Education and Skills OECD, mendorong Menteri Pendidikan Brasil Victor Godoy agar segera berdialog dengan Indonesia. Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang melakukan transformasi pendidikan dengan baik. Dan ini saya juga menyaksikan pada pertemuan di UNESCO pada bulan Juni. Banyak sekali negara yang tiba-tiba minta berbincang bilateral dengan Indonesia karena melihat transformasi yang dilakukan oleh Indonesia. Walaupun pengaturan bilateral Indonesia dengan delegasi Brasil dilakukan secara mendadak dan sangat singkat, mencuri waktu pagi hari sebelum program excursion, Menteri Pendidikan Brasil sangat bersemangat dan sangat tertarik dengan rangkaian kebijakan Indonesia dalam hal pengelolaan guru dan kepala sekolah, terutama melalui guru penggerak. Pengakuan akan keberhasilan Indonesia dalam transformasi pendidikan yang juga disampaikan sejumlah organisasi internasional seperti UNESCO, UNICEF, dan Bank Dunia. Mereka menyampaikan agar Indonesia perlu sering tampil di forum-forum internasional agar dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lainnya. Bapak dan Ibu, ini semua pilarnya ada di Bapak Ibu dan kita semua. Kekuatannya ada di Bapak Ibu dan kita semua. Inisiatif ini dihargai oleh negara lain sebagai sebuah konsep yang sangat baik untuk negara berkembang dalam konteks Indonesia, negara yang sangat beragam dan secara geografis sangat menantang. Asisten Direktur Jenderal UNESCO for Education, Stefania Giannini, saya sempat mendampingi beliau selama 4 hari, sampai berkali-kali mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia, sangat penting bagi Indonesia hadir di pertemuan Transforming Education Summit di sidang umum PBB pada tanggal 16 sampai 19 September hari ini. Nah, kekaguman akan kebijakan Merdeka Belajar juga disampaikan oleh sejumlah menteri pendidikan yang berdialog dengan Mas Menteri Nadiem Makarim. Mulai menteri pendidikan Australia, menteri pendidikan Arab Saudi, menteri pendidikan India, hingga menteri pendidikan Uni Emirat Arab. Terutama yang dibahas adalah potensi kerjasama melalui program-program Kampus Merdeka dan Kampus Merdeka Vokasi. Sesudah pertemuan bilateral, mereka akan menindaklanjuti dengan mengirim tim teknis untuk bertemu tim teknis Indonesia merancang MOU yang akan ditandatangani pada G20 Leaders Summit pada bulan November yang akan datang. Bahkan Menteri Pendidikan India ingin ada program yang sudah berjalan sebelum November ini. Rupanya Menteri India sudah tidak sabar lagi. Demikian juga Menteri Pendidikan Uni Emirat Arab yang kelihatannya satu frekuensi dengan Mas Menteri karena ia juga berasal dari private sector. Bapak dan Ibu, seperti mungkin Bapak Ibu tahu bahwa gotong royong
adalah tagline di pertemuan pendidikan G20. Ini saya katakan, saya bacakan apa yang disampaikan Pak Iwan sedikit lagi Bapak Ibu. Dalam persidangan G20 pendidikan, pengaruh Indonesia terlihat dari fasihnya para menteri pendidikan dari hampir semua negara menyebutkan kata gotong royong. Dan saya menyaksikan sendiri bahwa gotong royong diakui sebagai konsep Indonesia yang patut diangkut oleh orang lain. Dalam pidato mereka, filosofi yang bersumber dari kearifan lokal budaya Indonesia ini dikenalkan oleh Mas Menteri yang kemudian dipakai oleh semua delegasi dari semua negara peserta. Jadi saat ini gotong royong disepakati negara-negara G20 sebagai salah satu fondasi dalam kerangka utama pemulihan global di bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam kesimpulan persidangan dan laporan resmi G20 pendidikan presidensi Indonesia yang secara spesifik menyampaikan bahwa konsep gotong royong adalah konsep yang belum pernah ada dalam diskusi pendidikan global dan konsep tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Bapak dan Ibu, saya menyaksikan sendiri bagaimana semua delegasi G20 mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam G20, terutama dalam Education Working Group. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lain yang mungkin nanti akan Bapak Ibu saksikan sendiri dalam waktu mendatang. Dalam waktu mendatang ini akan ditentukan oleh kita semua. Ditentukan oleh pilar-pilar pendidikan. Skrup-skrupnya ada di kampus-kampus. Dan apalagi ketika berbicara guru, ketika berbicara transformasi pendidikan, bagaimana kurikulum merdeka nanti akan dijalankan, semua ada di tangan kita. Bapak dan Ibu, pada malam hari ini saya sengaja mengajak kita untuk refleksi sebagai bentuk kebanggaan terhadap negara kita yang pada saat ini, pada saat krisis dari pandemi, mampu menelurkan transformasi-transformasi yang diakui oleh dunia. Bahkan kemarin saya dapat cerita dari Pak Nandi, seorang temannya ingin mengajukan proposal penelitian tentang transformasi yang dilakukan oleh Indonesia. Proposalnya ditolak. Alasannya apa? Reviewernya tidak percaya kalau transformasi Indonesia dilakukan secara cepat. Bapak Ibu jelajahi website dari Kemdikbud saat ini. Informasi tentang transformasi sekolah ya. Bapak Ibu kan ngurusin guru-guru yang ada di sekolah. Ada platform Merdeka Mengajar. Ada platform kurikulum yang jelas menjelaskan tentang bagaimana perubahan kurikulum dan sebagainya. Jelajahi, karena saya sebagai pendidik yang mungkin beberapa di ruangan ini ada yang pernah di kelas saya 40 tahun, saya baru merasa saat ini website Kemdikbud itu enak dibaca dan perlu. Kalau saya pinjam jargonnya Tempo, enak dibaca dan perlu. Jelajahi website Kemdikbud untuk memperkaya kita semua di LPTK dalam rangka mendidik guru. Bapak dan Ibu, tibalah saatnya kita merenung sejenak. Bapak dan Ibu silakan sejenak 1 menit saja berdialog dengan diri sendiri tentang apa yang sudah kita lakukan dalam 2 hari ini.
karena